Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya proposal saya, yaitu proposal karya perencanaan yang saya ambil di Kecamatan Bangkalak Barat, Kabupaten Jeneponto. Proposal ini ada karena tujuan pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan dengan dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Hamyana SST MSI, dan nama saya adalah Karmi, kelas BPB 1B dengan NIM 0401217746. Adapun latar belakang dari proposal perencanaan saya yaitu perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegangan pada asas prioritas. Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah ini disinonimkan dengan hasil akhir yang hendak dicapai, yaitu tata ruang. Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan di wilayah desa, baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan, yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengerahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antar sumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan, untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Strategi pengembangan wilayah perdesaan berbasis pembangunan pertanian haruslah memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki secara pembangunan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan dengan mendorong berbagai dimensi dalam pengembangannya, yakni dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan infrastruktur, serta kelembagaan dan hukum secara konsisten, terintegrasi, bersinergi, dan sinkron. Adapun rumusan dan tujuan dari proposal karya perencanaan ini, yang pertama itu rumusan masalahnya, potensi apa yang dimiliki oleh wilayah Kecamatan Bangkalak Barat, Kabupaten Jeneponto. Yang kedua, permasalahan apa saja yang dihadapi dalam potensi yang dimiliki oleh wilayah Kecamatan Bangkalak Barat. Tujuannya itu untuk mengetahui potensi dan permasalahan apa saja yang dihadapi yang ada di wilayah Kecamatan Bangkalak Barat, Kabupaten Jeneponto. Yang pertama itu adalah potensi dan permasalahan. Di Kecamatan Bangkalak Barat sendiri ini memiliki potensi ada 3 subsektor. Yang pertama itu subsektor tanaman pangan dan hortikultura, itu seperti padi, jagung, juga sayur-sayuran seperti kangkung, sawi, kol. Terus yang kedua itu subsektor perkebunan. Di Kecamatan Bangkalak Barat ini yang ada itu seperti pohon lontar, terus kelapa juga ada kelapa hibrida. Terus yang ketiga itu subsektor peternakan. Di subsektor peternakan ini ada kerbau, kambing, sapi, juga kuda. Ada juga ayam, itik, angsa, bebek. Terus permasalahannya, di Kecamatan Bangkalak Barat ini memiliki 2 permasalahan, yaitu permasalahan umum dan permasalahan khusus.
Permasalahan umum itu adalah faktor penentu yang terdiri dari aspek teknis, sosial, dan ekonomi dari setiap komoditas unggulan dan atau yang banyak dibudidayakan pelaku utama di Kecamatan Bangkalak Barat. Masalah umumnya itu ada meliputi tanaman pangan, perkebunan, juga di bidang peternakan. Terus yang kedua itu masalah khusus. Masalah khusus adalah masalah yang tingkat persentase penerapannya di pelaku utama itu masih rendah, artinya masih di bawah 50% sehingga memungkinkan untuk ditingkatkan. Masalah khusus pada potensi ini itu tidak semuanya, tetapi hanya beberapa seperti pada tanaman pangan itu hanya komoditas padi, jagung, kedelai, terus di perkebunan ada kelapa, terus yang peternakan juga tidak termasuk semua yang berpotensi itu bermasalah, tetapi hanya ternak ayam dan ternak besar. Dan selanjutnya itu karya perencanaan. Pada perencanaan ini, saya mengaji perencanaan skenario pembangunan desa tertinggal. Kegiatan perencanaan skenario ini dibagi atas menjadi 3 bagian. Yang pertama itu analisis tentang driving force atau faktor penggerak dalam pembangunan desa tertinggal. Yang kedua itu analisis SP yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Dan yang ketiga itu analisis strategi yang dapat ditempuh untuk masing-masing skenario yang mungkin terjadi. Baik, pembahasan yang pertama itu driving force atau faktor penggerak yang berpengaruh dalam pembangunan desa. Yang dapat ditingkatkan itu seperti sumber daya manusia, teknologi, peran pemerintah, modal, dan pelaku pembangunan. Yang kedua itu skenario planning yang mungkin muncul pada pembangunan desa tertinggal. Ini dibuat berdasarkan pada 2 faktor yang tidak dapat diramalkan tapi sangat penting keberadaannya dalam menunjang kemajuan pembangunan desa, yaitu ada modal dan pelaku pembangunan. Di skenario planning ini dibagi atas menjadi 4 skenario. Yang skenario pertama itu modal mencukupi akan tetapi pelaku pembangunan tidak memenuhi. Yang kedua itu modal sedikit akan tetapi pelaku pembangunan itu memenuhi. Skenario yang ketiga itu modal mencukupi, pelaku pembangunan juga memenuhi. Yang terakhir itu modal sedikit dan juga pelaku pembangunan tidak memenuhi. Pembahasan yang ketiga yaitu strategi yang perlu dikembangkan itu menurut Kancana tahun 2011 untuk setiap skenario planning. Sebelum mengembangkan strategi untuk masing-masing skenario planning, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Seperti yang pertama itu membuat skenario blueprint yang berisi faktor penggerak serta memungkinkan outcome yang akan menjadi di masa mendatang. Terus hal yang harus diperhatikan yang kedua yaitu dari skenario blueprint ini kita bisa membuat definisi operasionalnya. Baik, adapun kesimpulan dan saran dari proposal yang saya buat. Kesimpulan dari proposal karya perencanaan ini adalah skenario planning dari permasalahan itu mengenai pembangunan desa yang mungkin muncul dengan pertimbangan faktor yang sifatnya tidak pasti, akan tetapi sangat besar pengaruhnya dalam menunjang kegiatan pembangunan adalah modal dan pelaku. Kepentingan dengan memunculkan kemungkinan 4 skenario. Strategi yang dapat dikembangkan untuk masing-masing skenario tersebut berbeda-beda. Tentu saja kita harus menyesuaikan dengan kondisi dari masing-masing skenario, dari masing-masing wilayah. Saran dari proposal karya perencanaan ini yaitu penerapan dari skenario planning untuk seharusnya kita lebih direalisasikan dalam penyusunan suatu perencanaan program, karena dengan adanya skenario itu akan lebih membantu perencanaan untuk memahami dan beradaptasi dengan suatu keadaan yang berorientasi ke masa depan.
Semua pihak yang berperan juga harus mendukung dalam pelaksanaan SP agar agar orang yang telah agar apa yang kita telah rencanakan dan ditargetkan itu dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.